Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Apa kabar kalian semuanya yang ada di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan baik dan sehat untuk menjalankan berbagai aktivitas. Di video kali ini kita akan membahas dampak hukum akibat perkawinan. Nah, buat teman-teman yang belum menikah atau yang sudah melangsungkan pernikahan, ada baiknya untuk menonton video ini. Karena selain tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya juga ada berbagai macam problematika yang terjadi selama berlangsungnya perkawinan. Makanya banyak juga perkawinan itu yang tidak langgeng atau tidak mulus. Bahkan ada usia perkawinan yang masih seumur jagung harus kandas di tengah jalan. Kali ini kita akan membahas apa saja dampak dari akibat putusnya perkawinan. Jadi pastikan terus untuk terus menonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di situ merupakan dasar bagi seseorang yang beragama Islam untuk melangsungkan suatu pernikahan. Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan, dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik dari pihak suami maupun dari pihak istri dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hubungan suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti suami istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami istri juga berkewajiban untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Selain itu, suami istri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan secara bersama-sama. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat yang terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Hak dan suami istri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami istri atau marital relationship kalau dihubungkan dengan pasal 33 dan pasal 34. Hubungan kekeluargaan suami istri dalam hidup berumah tangga dapat kita pisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami istri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa juga ketimbal-balikan atas istri dan kewajiban istri juga akan dengan sendirinya menerbitkan hak kepada suami. Akan tetapi meskipun demikian, dengan memperhatikan ketentuan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan dapat memisahkan hak dan kewajiban dari marital relationship itu dalam beberapa hal seperti pertama, kewajiban suami istri di antara sesama mereka dalam arti yang umum. Maksudnya, hubungan kewajiban ini menurut hemat kita adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi di antara suami istri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan juga biologis.
Kalau dibaca rumusan pasal 33 dari Undang-Undang Perkawinan menyebutkan suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Memang siapapun yang sudah mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi atau personal relationship, maka dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari segi biologisnya. Hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi dari segi yang lain, hubungan itu sekaligus membentuk hubungan kejiwaan atau psychological relationship yang mengharuskan mereka untuk saling menghargai, hormat menghormati, dan juga saling cinta mencintai. Yang kedua, harus saling hormat menghormati. Hal ini sudah sewajarnya dilakukan, apalagi suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan di luar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa adanya perbedaan derajat. Baik suami maupun istri adalah manusia yang dianugerahi budi murni, tiada perbedaan yang kualitas, baik dari segi jasmani maupun rohania. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu ikatan bersama yang harmonis. Ketiga, wajib setia di antara suami istri. Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa pengkhianatan apa saja terhadap kesucian dalam rumah tangga, saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada satu sama lainnya, merasa senang seperti seorang yang tinggal di tempat kediaman yang aman. Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri juga diberikan beberapa perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan yang terjadi selama berlangsungnya perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan dan juga kedamaian hidup dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan terutama dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu harta bersama dan juga harta bawaan. Dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak juga akan menjadi persoalan. Anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya. Maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat tunggal, artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orang tua. Apabila orang tua sampai terjadi proses perceraian, maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua itu masing-masing. Jika dilihat pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perkawinan tidak memberikan suatu definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin atau ilmu pengetahuan mencoba merumuskan suatu definisi mengenai lembaga perkawinan. Perumusan doktrin adalah sebagai berikut. Menurut Profesor Surbekti, perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk
waktu yang lama. Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Dari ketiga pendapat tersebut, tentunya dapat dilihat bahwa perkawinan menurut hukum perdata hanya mementingkan aspek perdata saja dan tidak menyinggung aspek lain seperti aspek biologis, psikologis, maupun dari aspek agama. Apabila dilihat lebih lanjut mengenai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari lembaga perkawinan adalah sebagai berikut. Suatu perkawinan supaya menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui sah oleh undang-undang. Hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang. Ketentuan pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Jadi, suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat menurut KUH Perdata dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama. Dari penjelasan di atas dapat diketahui unsur dari suatu perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang. Perkawinan berasaskan monogami. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan juga abadi. Syarat dan larangan perkawinan menurut KUH Perdata. Supaya suatu perkawinan dapat dianggap sah haruslah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata. Syarat untuk melangsungkan perkawinan dibedakan dalam yang pertama syarat material dan yang kedua adalah syarat formil. Syarat material yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat pelangsungan perkawinan dilakukan. Syarat material mengenai diri pribadi para pihak dapat dibedakan dalam beberapa hal. Syarat material yang mutlak atau umum yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila perkawinan itu telah dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah secara mutlak. Syarat material yang relatif atau khusus yaitu syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja. Artinya, hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan. Syarat material yang mutlak atau umum terdiri dari yang pertama, kata sepakat. Hal ini diatur dalam pasal 28 KUH Perdata. Kata sepakat merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan. Calon suami dan calon istri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibatnya dari perkawinan yang akan mereka langsungkan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga. Tanpa adanya kata sepakat, maka perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan suatu cacat. Hal yang menyebabkan suatu kata sepakat tidak sempurna, misalnya ada paksaan, kehilafan, maupun penipuan. Seseorang yang menderita gila tidak dapat menikah sebab tidak sadar akan kemauannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah menaikkan tentang batasan usia pernikahan.
di mana batasan usia menikah laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Sama-sama mempunyai hak untuk menikah pada saat mencapai usia 19 tahun. Masing-masing pihak yang belum kawin ini diatur dalam pasal 27 KUH Perdata yang menentukan bahwa dalam jangka waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami. Dalam undang-undang perkawinan juga sebenarnya tidak mengenal azas monogami, tapi poligami itu tetap diizinkan bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang wanita. Tapi berdasarkan beberapa ketentuan, tentunya ada beberapa syarat seseorang laki-laki bisa mengajukan poligami. Misalnya harus mendapat persetujuan dari istri pertama, istri dalam keadaan sakit berkepanjangan yang menyebabkan seorang istri tidak lagi bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Berikut adalah juga seseorang istri yang tidak bisa melahirkan keturunan. Nah, beberapa hal ini merupakan catatan. Belum lagi catatan jika para suami atau para laki-laki bisa berlaku adil terhadap para istrinya tersebut. Nah, untuk poligami ini tentunya banyak terjadi polemik ya, hampir di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di belahan dunia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah dengan poligami bisa menyelesaikan masalah atau bisa menimbulkan berbagai masalah yang tentunya memperparah posisi perempuan itu sendiri? Silahkan di komen berikut ini. Dan kita akan membahas, mengupas tentang poligami untuk materi dan sesi video berikutnya. Perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Pasal ini mengatur kedudukan seorang wanita sesudah ia bercerai dari suaminya terlebih dahulu. Apabila dia akan melangsungkan suatu perkawinan kembali, dia harus menunggu selama 300 hari. 300 hari lebih kurang itu sekitar 6 bulan lebih sedikit ya teman-teman. Nah, rasionya adalah untuk menghindarkan terjadinya pencampuran benih atau Confucius Sanguineus atau keraguan-raguan terhadap keturunan. Sedangkan kalau dari segi Islam, masa idah perempuan itu hanya mencapai sebesar 100 hari ya, atau 3 bulan 10 hari saja. Yang syarat formil adalah formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Para calon yang akan melangsungkan perkawinan datang ke kantor catatan sipil untuk menyatakan kehendaknya atau memberitahukan niatnya kepada petugas pegawai catatan sipil. Kemudian pegawai tersebut akan menanyakan identitas para pihak. Setelah itu, petugas akan mengumumkan kehendak para calon di kantor catatan sipil. Setelah 10 hari kerja pengumuman tersebut diumumkan, para pihak yang akan menikah baru boleh melangsungkan perkawinannya. Perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah 10 hari kerja atau paling lambat 1 tahun. Setelah dilangsungkan peristiwa perkawinan, maka otomatis akan timbul beberapa hal seperti hubungan hukum suami istri sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan, hubungan hukum suami istri terhadap harta yang menimbulkan hak penguasaan harta bersama, hubungan hukum suami istri terhadap anak yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri, adanya kewajiban suami istri yang saling setia, tolong-menolong, bantu-membantu, dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja dan ranjang dan dapat mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 103 KUH Perdata. Suami istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan. Suami harus memenuhi kebutuhan istri, pasal 104 KUH Perdata. Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan, tujuan kekuasaan suami adalah suami wajib menjaga kesatuan dan persatuan keluarga serta mengurus harta kekayaan istri. Harta kekayaan bersama
harta campuran yang terdiri dari harta kekayaan sebelum perkawinan, harta kekayaan atau penghasilan yang diperoleh sesudah perkawinan, kecuali hadiah, hibah, warisan yang khusus untuk suami pribadi ataupun istri pribadi. Sebagian besar kekayaan milik istrinya karena istri dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap, maka suami berhak mengurus dan menguasai harta milik istri. Jadi, kekuasaan suami terhadap harta bersama sangatlah besar. Namun, pengertian, pengurusan, dan penguasaan kekayaan istri itu harus diartikan pengurusan sebagai seorang bapak yang baik. Untuk melindungi harta kekayaan istri terhadap pengurusan yang jelek dari suami, maka diatur tentang perlindungan antara mengadakan perjanjian kawin juga mengadakan sebuah janji hipotek atas barang tidak bergerak milik suami. Dimungkinkannya seorang istri mengajukan gugatan atas pemisahan harta kekayaan apabila terjadi pengurusan yang tidak baik oleh suami. Pasal 186 ayat 2 KUH Perdata. Hapusnya harta persatuan atau harta bersama tersebut disebabkan oleh kematian, perkawinan baru atas izin hakim, karena ahwezihet, perceraian, pisah meja dan ranjang, dan juga pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perkawinan, maka akan menimbulkan keturunan yang merupakan asal-usul anak sehingga ada hubungan darah antara orang tua dengan anak. Dalam KUH Perdata bersifat kolektif, artinya kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tuanya tersebut. Apabila orang tua sampai bercerai, maka kekuasaan orang tua berada di kedua orang tuanya. Ayah sebagai kekuasaan marital. Nah teman-teman, itu dia pembahasan tentang dampak dari perkawinan berdasarkan KUH Perdata. Tapi bicara dampak perkawinan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam, ada beberapa hal yang berbeda. Apa saja beberapa hal yang berbeda? Kita akan membahasnya pada video-video berikutnya. Di video tadi kita hanya membahas dampak perkawinan yang timbul akibat hukum perdata. Dan teman-teman, dengan adanya undang-undang perkawinan, beberapa pasal yang ada di dalam KUH Perdata itu memang sudah dicabut ataupun tidak berlaku lagi. Beberapa hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam undang-undang perkawinan juga bisa menjadikan rujukan. KUH Perdata berlaku itu bagi kelompok atau golongan Tionghoa dan juga non-muslim. Sementara bagi golongan muslim itu tetap pijakan dan rujukannya adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi jangan salah dipahami dan disalahartikan. Next video kita akan membahas tentang apa saja dampak dari akibat putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang udah nge-like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.